Shiva, seorang remaja perempuan berusia 23 tahun yang cantik berseri, bekerja sebagai customer service di sebuah mall ternama di Jawa Barat. Setiap pagi sebelum mall dibuka, ia berjalan melewati koridor yang masih sepi. Lampu-lampu gantung besar memantulkan cahaya keemasan yang membuat interior mall terlihat mewah dan hangat. Lantai marmernya bersih mengkilap, memantulkan bayangan Shiva yang melangkah dengan tenang menuju counternya. Aroma wangi dari mesin pembuat kopi di kafe dekat pintu utama perlahan memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang nyaman. Di luar gedung mall, area parkirnya luas dan tertata rapi. Marka jalan berwarna putih masih jelas terlihat, dan deretan lampu-lampu parkir berdiri tinggi berjajar seperti penjaga malam. Di pagi hari, tempat itu biasanya masih kosong. Hanya beberapa mobil karyawan yang terparkir di dekat pintu staf. Mall tersebut memang terkenal dengan arsitektur modernnya, tempat favorit keluarga dan anak muda setiap akhir pekan. Di sisi kiri bangunan mall terdapat area taman yang hijau dan terawat. Pohon-pohon besar memberikan keteduhan alami, sementara rerumputnya dipangkas rapi seperti karpet hijau yang lembut. Bangku-bangku taman dari kayu disediakan untuk pengunjung yang ingin beristirahat. Setiap kali Shiva melewati taman itu saat jam istirahat, ia selalu merasa damai. Angin sepoi-sepoi, aroma daun segar, dan suara air dari kolam kecil membuat tempat itu terasa seperti escape dari hiruk-pikuk mall. Shiva sudah bekerja di mall itu selama 2 tahun, dan setiap hari ia bersyukur bisa berada di lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah. Namun ia tidak pernah menyangka di balik kemewahan mall itu ada sesuatu yang kelak mengubah hari-harinya. Malam itu mall sudah hampir tutup. Lampu-lampu toko mulai diredupkan. Hanya tersisa cahaya putih pucat dari lampu koridor utama. Shiva yang sudah sangat lelah setelah shift panjang berjalan menuju parkiran motor sambil menguap kecil. Tepat ketika hendak menyalakan motornya, ia menyadari sesuatu yang membuatnya spontan menepuk helmnya sendiri. Aduh, kunci motor ketinggalan di rak penyimpanan barang. Rasanya ingin marah pada diri sendiri. Ia sudah sangat haus dan ingin cepat pulang. Tapi kini harus berjalan kembali melewati koridor mall yang semakin sepi. Dengan langkah cepat namun malas, ia kembali masuk ke dalam mall. Suasananya berbeda, lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara AC besar yang bergemuruh samar dan pantulan langkahnya sendiri. Saat ia sampai di area rak tempat para karyawan menyimpan barang pribadi, Shiva mengerutkan dahi. Di sana, seseorang sedang duduk diam tepat di kursi kecil di samping rak. Sosok itu membelakanginya. Tubuhnya tampak seperti perempuan. Rambut panjang terurai, mengenakan seragam sales mall juga. Shiva sempat merasa lega. Mungkin pegawai shift lain, mungkin juga sama-sama pulang telat. Ia mencoba menyapa dengan sopan. "Mbak, masih lembur ya?" Diam, tak ada suara, tak ada gerakan sedikit pun. Shiva mencoba tersenyum, meski rasa tidak enak mulai muncul. "Mbak,
Hihi, saya cuma ambil kunci. Sosok itu tetap bergeming, tidak menoleh, tidak bicara, duduk dengan posisi tegak. Namun anehnya, kaku karena sudah terlalu lelah. Shiva memilih mengabaikan saja. Ia membuka raknya, meraih kunci motor, menutup kembali rak itu, dan buru-buru melangkah keluar. Dalam hati ia bergumam, ya sudah, biarin aja, mungkin lagi pusing. Ia tidak menoleh lagi. Ia hanya ingin cepat pulang. Namun ketika langkahnya menjauh dari ruangan itu, suara kursi bergeser terdengar pelan dari belakang. Shiva berhenti sejenak, menahan napas. Tetapi ia tidak berani melihat ke belakang. Ia langsung mempercepat langkah menuju parkiran motor. Dan begitu pintu mal itu ia dorong terbuka, terasa jauh lebih menenangkan daripada suasana dalam mal barusan. Setelah Shiva sampai rumah, tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya tidak bisa tenang. Bayangan sosok perempuan yang duduk diam di ruang rak barang terus muncul di benaknya. Ia mencoba mandi, mencoba tidur, mencoba memejamkan mata. Namun rasa penasaran dan takut bercampur menjadi satu. Akhirnya ia mengambil ponsel dan menelepon salah satu temannya sesama sales, Nia, yang sudah lebih lama bekerja di mall itu. Suara Shiva terdengar gemetar. Nia langsung peka. Kenapa, Shiva menarik napas. Tadi aku lihat seseorang di ruangan rak, duduk, diam, kayaknya juga sales. Kamu tahu nggak siapa? Nia sempat tertawa kecil, mengira temannya hanya salah lihat. Ciri-cirinya gimana? Mungkin aku kenal. Sales lama di sana banyak. Shiva menjelaskan dengan detail. Jujur, meski suara mulai bergetar, dia duduk membelakangi. Rambutnya panjang, tapi agak kusut. Seragamnya lusuh, kayak udah lama banget dipakai. Dan dia nggak jawab waktu aku sapa. Diam aja. Setelah itu, telepon sunyi beberapa detik. Lalu suara Nia berubah pelan dan penuh kekhawatiran. Shiva, kamu yakin itu manusia? Memang kenapa? Kamu kenal? Nia menelan ludah. Ciri-cirinya itu sama persis dengan seorang sales lama di sini. Shiva diam. Jantungnya berdetak cepat. Nia melanjutkan dengan suara hampir berbisik. Namanya Hana, sales lama. Dulu duduk di rak itu setiap habis shift. Persis banget seperti yang kamu ceritain. Terus sekarang dia kerja di mana? Kok aku nggak pernah lihat? Lagi-lagi hening. Lalu Nia menjawab, Shiva, Hana sudah meninggal. Kecelakaan motor tepat setelah pulang shift malam 4 tahun lalu. Telepon terasa dingin di tangan Shiva. Tubuhnya merinding. Yang ia lihat tadi bukan karyawan, bukan orang tersesat. Itu adalah seseorang yang seharusnya sudah tidak ada di dunia ini. Shiva menutup ponsel perlahan. Malam itu ia duduk lama, tak berani mematikan lampu, menatap jendela yang berkabut sambil berusaha meyakinkan diri bahwa yang ia lihat hanyalah halusinasi. Keesokan paginya, Shiva bangun dengan mata sembab.
dan tubuh lemas. Ia hampir tak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan sosok yang duduk diam di rak barang itu kembali muncul di kepalanya. Dengan langkah berat, Shiva bersiap berangkat kerja. Daster motif beruangnya ia gantikan dengan seragam sales seperti biasa. Hem pendek rapi, rok pendek, sepatu hitam. Rambutnya ia ikat ke belakang. Namun tangannya gemetar kecil saat mengikatnya. Di depan pintu, ia menarik napas panjang. Semoga hari ini lancar dan semoga aku nggak lihat apa-apa, gumamnya lirih. Saat motor melewati jalan kompleks gudang, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Langit cerah, tapi entah kenapa suasana terlihat muram. Shiva menelan ludah, jantung berdebar beda dari biasanya. Ketika ia masuk area kerja, semuanya tampak normal. Para sales sibuk menata barang. Beberapa bercanda seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Tidak ada yang duduk diam. Tidak ada sosok yang tak seharusnya ada. Namun ketika ia lewat di depan rak tempat semalam, ia melihat seseorang. Ia spontan berhenti. Rak itu kosong. Tapi bau wangi lembut samar seperti wangi parfum wanita menghampirinya. Wangi yang sama persis seperti yang ia cium semalam. Bulu kuduk Shiva langsung berdiri. Ia melangkah lebih cepat, tidak menoleh lagi, tidak berani memastikan. Di parkiran motor, ia sempat melihat ke kaca helmnya sebelum berangkat pulang sore harinya. Hanya pantulan wajahnya sendiri. Shiva menelan ludah lagi. Hari demi hari berlalu dan ia tidak pernah melihat sosok itu lagi. Tapi setiap lewat rak itu, ia selalu mempercepat langkah tanpa berani memandang ke arah sudut tempat sosok itu dulu duduk. Karena jauh di dalam hatinya, Shiva percaya bahwa apapun yang ia lihat malam itu bukan manusia. Dan tidak ada jaminan bahwa suatu malam ketika ia kembali lupa sesuatu di rak itu, sosok itu tidak akan menunggunya lagi.